Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 18 dan Kisah Para Rasul 2. Petrus berani bersaksi. Petrus adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bahkan sampai terakhir di Taman Getsemani, Petrus masih ada di sana bersama dengan murid-murid yang lain. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid melarikan diri, termasuk Petrus. Dia ketakutan dan hanya mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku tidak kenal orang itu. Ternyata Petrus adalah murid yang penakut. Ia takut orang lain mengetahui bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus dan ikut menangkapnya. Karena itu, ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi Petrus mengalami perubahan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan berani dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu sekalian, perhatikanlah perkataanku ini. Mereka tidak mabuk oleh anggur, tapi mereka penuh dengan Roh. Mulailah Petrus bersaksi dengan berani tentang Tuhan Yesus. Orang banyak yang mendengar kesaksian Petrus menjadi terharu dan bertanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ia yang dulunya takut mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya, sekarang ia berani berdiri di tengah banyak orang dan bersaksi bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Orang-orang yang mendengar kesaksian Petrus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, mereka punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Kain dan yang kedua bernama Habel. 2 orang anak Adam dan Hawa ini sama-sama dikasihi oleh mama papanya, sama seperti orang tua lainnya. Adam dan Hawa juga bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk membahagiakan anak-anaknya. Dan mereka juga selalu menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tidak lupa mereka menceritakan ketika Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit domba. Ketika mereka sudah tidak di Taman Eden, ketika mereka berdosa. Nah, setelah dewasa, Kain dan Habel mempunyai kesukaan masing-masing. Mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kalau Kain suka sekali bercocok tanam, menanam berbagai macam tanaman di kebun. Jadi, Kain menjadi seorang petani. Sementara Habel suka sekali menggembalakan domba. Jadi Habel seorang gembala yang menggembalakan domba-domba ayahnya. Setelah mereka dewasa,
setelah mereka punya pekerjaan masing-masing, mereka ingat apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kain dan Habel, mereka senang mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktu itu, Habel mengambil seekor domba peliharaannya, domba gembalanya, yang gemuk, yang bagus, yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan persembahan Habel diterima sama Tuhan. Habel juga senang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain juga memberikan persembahan untuk Tuhan dari hasil panennya yang terbaik. Tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang terbaik dipersembahkan juga oleh Kain untuk Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi marah. Karena apa? Karena dia melihat persembahannya Habel diterima oleh Tuhan, sementara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi marah, lalu di hatinya timbullah sebuah perasaan tidak suka. Perasaan bahkan menjadi perasaan benci kepada Habel karena persembahannya tadi. Lalu suatu hari Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel ikut karena dia mengira kakaknya mengajaknya pergi ke padang untuk bermain bersama. Tapi ketika di padang, hati Kain, iri hatinya semakin besar dan juga kebenciannya kepada Habel semakin bertambah, sehingga tiba-tiba Kain memukul Habel dan meninggal. Adik-adik, karena iri hati di dalam hatinya Kain, itu membuat Kain benci terhadap Habel, saudaranya. Karena iri hati yang besar di dalam hatinya Kain membuat dia tidak suka dengan Habel. Kain tidak tinggal dekat keluarganya lagi. Kain hidupnya terasing. Dia mengembara sampai di kehidupannya. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia dia jauh dari saudara-saudaranya. Dia jauh dari orang tuanya. Bangsa Israel ini waktu tinggal di Mesir, bangsa Israel ini suka ngomel, suka mengeluh. Mereka suka mengomel, aduh pekerjaannya berat sekali di Mesir. Dan waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, keluar dari negeri Mesir, mereka ternyata masih tetap mengeluh. Mereka masih mengomel. Mereka bilang, ini kok nggak ada air, nggak ada makanan. Kok kita makanannya cuma mana terus? Kok kita nggak setiap hari makan? Sampai-sampai mereka mengomel terus dan mereka akhirnya menangis. Mereka bilang ke Musa, Musa, kami pingin makan daging. Masa kok kita makanannya ini aja? Udah bosen kita. Dan Musa jadi nggak tahan dengar tangisannya mereka.
Mereka terus ngomel dan ngomel, sampai akhirnya karena Musa nggak tahan, Musa datang kepada Tuhan. Musa menceritakan kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Israel ini ngomel, mereka minta makan daging. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik loh. Dengan cara Tuhan yang begitu banyak orang Israel itu, Tuhan bisa memberi makan bangsa Israel. Tuhan akhirnya mengirimkan burung-burung puyuh kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka bisa makan dengan sangat kenyang. Sampai mereka bisa menyimpannya untuk 10 hari. Wow, Tuhan kita hebat ya. Ternyata waktu bangsa Israel mengomel, bukan saja membuat Musa nggak tahan. Sebetulnya Tuhan juga nggak suka adik-adik. Meskipun sudah diberi daging, sudah diberi makanan daging, apakah membuat bangsa Israel stop untuk ngomel? Tidak. Ternyata firman Tuhan mencatat bangsa Israel masih ngomel. Bahkan setelah sudah diberi makanan daging pun masih ngomel, suka mengeluh. Dan akhirnya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Ceritanya Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan taruh di sebuah taman yang sangat indah. Nama tamannya adalah Taman Eden. Di Taman Eden ini manusia bisa menikmati hasil yang ada dari pohon-pohon. Mereka bisa makan buahnya, pokoknya enak. Sampai Tuhan mengatakan semua hasil dari pohon yang ada di taman ini boleh dimakan Adam sama Hawa, tapi kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Selain pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, ada binatang juga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ular adalah salah satu binatang yang Tuhan ciptakan, dan ular ini sangat cerdik. Suatu saat, ular mendatangi Adam dan Hawa. Ular ini berkata kepada Hawa, "Hawa, bukankah Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, semua buah yang ada di taman ini tidak boleh dimakan?" Benar apa enggak? Salah. Ular berkata yang sebaliknya, ular berkata yang tidak jujur. Lalu Hawa bilang, enggak, Tuhan boleh menyuruh kita makan semua buah yang ada di dalam taman ini, kecuali buah yang ada di pohon yang di tengah itu. Lalu ular itu menyuruh Hawa, gak apa-apa, dimakan aja. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu nanti bisa seperti Tuhan. Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, waktu mendengar itu, Hawa tertarik. Kok menarik ya? Rasanya aku mau coba. Dan sungguhan adik-adik, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Bukan itu saja, Hawa langsung mendatangi Adam dan bilang, Adam, nih coba, nih buah yang dilarang sama Tuhan. Awal-awal Adam bilang, duh, itu kan gak boleh sama Tuhan. Tapi Hawa bilang, gak apa-apa, makan aja. Dan akhirnya dari cerita itu, Adam dan Hawa, waktu Tuhan datang ke dalam Taman Eden, mereka malu. Mereka tahu kalau mereka berbuat salah. Mereka bersembunyi. Tuhan memanggil Adam, Hawa, mereka bersembunyi. Nah, waktu ketemu sama Tuhan, Hawa mulai menyalahkan. Ini gara-gara ular.
ular yang menyuruh aku makan. Adam juga begitu. Ini gara-gara Hawa. Jadi dua manusia itu saling menyalahkan. Dan akhirnya ya, waktu mereka saling menyalahkan, Tuhan mengusir mereka berdua keluar dari Taman Eden. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30. Pada waktu itu, Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Suatu hari, datang seorang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Raja Yosafat tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi pasukan tersebut. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya bersama-sama datang ke Yerusalem ke bait suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama dengan Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan meminta mereka untuk tidak takut dan tidak terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan juga meminta mereka untuk berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dan setelah mendengar jawaban Tuhan yang luar biasa itu, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh penduduk Yehuda pun juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Orang Lewi dan beberapa suku bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah bersuka cita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang dari peperangan. Keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi mereka akan maju berperang. Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Dan mereka berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Ketika pasukan sudah mulai berbaris, sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Raja Yosafat ini mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang sangat nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang mau menyerang mereka. Tuhan membuat tentara musuh saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Bukan karena berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka tidak perlu lagi berperang karena semua musuhnya sudah kalah. Mereka menemukan banyak barang berharga dan juga ternak milik musuh. Karena begitu banyaknya barang itu, mereka butuh waktu 3 hari untuk mengangkutnya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan memuji-muji Tuhan, lalu menuju ke rumah Tuhan. Kerajaan negeri lain pun merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat aman karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru.